dekat dan akrab sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai seluruh rangkaian kegiatan di pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Untuk selanjutnya masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk para kesehatan dan kekuatan. Di waktu yang sama Pak Bupati sedang memimpin rapat di ruang rapat Bupati, wakil ada kegiatan lain, karena itu saya disuruh mewakili Bupati dan Wakil Bupati di kegiatan pagi menjelang siang. Ada pengusaha yang keduanya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS yang didaftarkan oleh Badan Usaha. Kalau di Pertamina, di Komponen di Bali sudah, pausinya yang daftarkan perusahaan atau dia sendiri? Saya selalu mulai didaftarkan, kemudian tiap bulan kami perusahaan yang bayar. Nanti Pak Tony akan jelaskan. BPJS ini ada banyak sekali jenis. Kalau kami pegawai BPJS Mandiri PNS, kami bayar iurannya sebagian, pemerintah daerah bayar iuran sebagian. Tapi saya juga mendaftarkan anak saya yang bungsu karena dia sudah tak boleh masuk. Bukan yang bungsu, dua. Yang satu sudah tamat, yang satu lagi kuliah, tapi pun sudah tak boleh. Jadi saya daftarkan sebagai mandiri, bayar 100.000. Saya tidak bisa transfer, saya bilang Pak Tony, kenapa saya tidak bisa transfer? Pak Tony enggak, sudah, saya bayar. Besoknya dia datang, saya kasih 100.000, dia sudah pasangkan. Wih, gratifikasi, sudah bahaya. Tapi kalau di bawah 100.000 tidak apa. Itu mandiri murni, itu mandiri. Jadi peserta mandiri. Baru yang pemilik usaha juga harus mendaftarkan karyawannya karena ada share biaya. Nah, di Mansel tadinya selain PNS sebagian besar atau hampir semua adalah peserta yang dibayarkan sebagai penerima bantuan iuran pusat atau kami daerah. Jadi penerima bantuan iuran itu dulu yang dibilang kartu miskin, tapi sekarang sudah tak dibilang miskin lagi, BPJS miskin. Sekarang semua BPJS saja. Itu yang bayar pemerintah pusat. Jadi kalau ada yang kerja di Pausi, dia penerima BPJS pusat, maka itu tidak termasuk patuh, jadi agak kurang patuh sedikit. Jadi seandainya ketemu di rumah masih ada orang Mansel yang kerja di kita mendapat upah, dia dibayarkan oleh pemerintah atau oleh daerah, maka itu dianggap tidak patuh. Jadi itu melanggar. Karena itu tadi saya sedang mencari apakah Satpol atau siapa, maka saya cuma dapat lapor pemerintah karena kita mau coba minta data mereka atau sewaktu-waktu kita pergi periksa apakah masih ada yang karena kurang tahu kemudian tidak ikut aturan. Kenapa kami pikir semua di Mansel ini sudah terdaftar? Karena kita sudah terdaftar 102%. Kalau penduduk Manokwari 100, 2%-nya ada di luar itu membayar orang lain atau malah membayar satu orang dibayarkan dua iuran, satu bayar mandiri misalnya karena NIK-nya berbeda, satu dibayarkan oleh kabupaten misalnya. Dulu sering ada data ganda gitu karena KTP-nya berbeda. Padahal kan tidak mungkin dia sakit baru dibayar oleh dua tempat, mungkin dia cuma dapat oleh satu. Jadi harusnya cuma punya satu. Kami juga tetap misalnya bilang sudah nanti kami yang bayar daripada repot, yang usaha di Mansel cuma berapa orang,
yang Pemda bayar tadinya 11.000, kalau mereka cuma 200 orang dia sudah coba yang bayar sudah apa-apa. Tapi kami juga dianggap tidak tepat juga, jadi kami juga tetap tidak dikasih. Jadi kalau ditemukan juga dia bekerja, penerima upah, kemudian yang membayar denda, maka itu juga kami disalahkan. Karena itu kami coba keluarkan yang penerima upah itu, termasuk pegawai honorer kami. Kami yang keluarkan dari penerima bantuan iuran, dia harus dibagi, dia yang bayar sendiri 2% dan kami yang bayar 3%. Kalau lupa-lupa nanti tak boleh. Ya, karena itu Bapak Ibu dikumpul di sini dalam rangka memastikan kepatuhan ini. Jadi kepatuhan berusaha mengikuti semua aturan. Pertama, kalau pegawai ya itu ketentuan, perusahaan juga harus terdaftar. Kemudian merekrut karyawan itu harus ikuti ketentuan tentang upah. Kemudian ikuti ketentuan tentang jaminan yang harus dia terima. Jadi ada jaminan kesehatan, ada jaminan kecelakaan juga, dan itu harus bayar ke BPJS Tenagakerja. Di Mansel juga Pak Bupati itu menjaminkan pegawai honorer untuk kecelakaan kerja dan kematian. Jadi kami juga Pemda bayar juga ke BPJS Tenagakerja untuk honorer. Tadinya kami mengikut juga PNS, ternyata tidak boleh. PNS tidak boleh ikut yang tenaga yang jaminan kematian itu. Kami hanya jaminan hari tua dan ya hari tua saja. Kalau kecelakaan ya, kecelakaan ya, ya kecelakaan. Kematian yang tidak. Jadi kita pegawai Mansel honorer kalau meninggal dia dapat 42 juta dari BPJS Tenagakerja. Nah ini berlaku untuk semua tenaga kerja, bukan tenaga kerja kami saja. Jadi karena mereka pegawai honorer ada kewajiban. Juga ada kewajiban yang sekarang ini yang kita lihat di sini. Nah, memang kami selama ini tidak sangat aktif ya datang untuk menilai. Tetapi yang kami temukan beberapa kali masih ada pegawai yang artinya dia sudah tidak boleh jadi penerima bantuan iuran, jadi artinya iurannya dibayar 100% oleh pemerintah karena dia sudah menerima upah, lalu dia yang harus bayar sendiri. Tahun ini yang mandiri, yang dia karena tidak memenuhi syarat itu, yang mandiri itu pasti yang ada duit. Jadi kalau tidak punya kemampuan, kalau dia miskin, ada di Mansel, kami yang daftarkan. Seandainya dia tidak bisa bayar pakai pusat, miskin. Tapi kalau dia ada kios, kan nggak mungkin dibilang miskin. Ada mobil, baru dia nggak bayar. Tapi kenyataannya di Mansel, yang mandiri ini pun tidak bayar iuran. Kami diskusi dengan Pak Tunggal, caranya ambil duit dari Pemda pergi bayar yang untuk tunjangan. Berapa duit? 16 juta. Duit dari Pemda. Yang menunggak orang swasta ke BPJS, tapi kalau tidak kita semua bermasalah. Bukan hanya yang bersangkutan pergi berobat ke rumah sakit ditanya. Dia bayar iuran 2 bulan nggak bisa, kalau dia utang 3 tahun. Kalikan dengan 100.000. Nah kalau utang ke negara nggak mau buktikan. Jadi daripada ramai terus, ya udah betul yang bayar, ambil duit pennya, bayarnya masih juta ke BPJS. Karena yang bukan. Jadi ini juga sekaligus sosialisasi dari kami, kalau sudah didaftarkan tolong bayar iurannya. Karena kalau tidak bayar iurannya, tidak bisa BPJS buktikan karena itu adalah penerimaan negara bukan pajak. PNBP yang bisa membuktikan itu Jakarta. Dan seperti kita pernah punya kredit di bank, kartu kredit cuma berutang 50.000, kita kena blacklist di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi biar mau pinjam duit, orang dianggap tidak patuh. Hal yang sama dengan penduduk ketika nggak membayar iuran BPJS. Jadi persoalan. Jadi yang pertama nanti harus
kedua wajib bayar iuran, ketiga kalau bisa, ini kan apa ini yang ditakutkan ini? PT Bank Rakyat ada perwakilannya. Daftarkan semua kartunya ke puskesmas yang ada di situ. Kenapa begitu? Jadi Faskes, fasilitas kesehatan, waktu tinggal di Mansur, daftarkan puskesmas Ransiki yang di Orangbaru dan daftarkan puskesmas Orangbaru. Nah yang Mangramo ini semua dia daftarkan Faskesnya ke Rumah Sakit Angkatan Laut, yang menerima duit Rumah Sakit Angkatan Laut. Belum kalau sakit datang ke puskesmas Tahota sambil marah-marah. Sementara iurannya bayar sama juga dengan kita. Sudah tahu puskesmas kita kan gratis. Pakai marah-marah nggak bayar iuran. Kalau sudah bayar iuran pakai marah-marah itu orang terima. Apa? Karena iuran nanti yang dibayar, iuran yang dibayar ke BPJS akan kami kasihkan per orang ke puskesmas. Satu puskesmas 8.000. Jadi sakit atau tidak sakit, itu orang sudah bayar puskesmas. Jadi itu kan gotong royongnya di situ. Jadi bagi kita yang sakit, puskesmas terima 8.000. Karena itu puskesmas wajib datang ke perusahaan-perusahaan jaga itu kesehatan. Karena kalau sakit, kami keluar obat, mereka beli obat dengan duit. Padahal kalau sosialisasi kan dia cuma modal makan. Ini juga yang BPJS melakukan sekarang. Jadi kita dapat sosialisasi. Jangan dikira karena sudah bayar iuran BPJS kalau sakit itu gratis, baru orang terlambat makan, tidur larut malam, tidur orang lapar makan terlalu banyak. Di situ perut tak buka. Jadi kan harus pola sehatnya harus dilakukan. Jadi ke depan. Jadi tujuan hari ini adalah itu, karena itu kami juga senang BPJS melakukan sosialisasi. Harapannya kami apa? Supaya duit yang kami bayar iuran untuk masyarakat Mansel, sebagian besar masyarakat kita sebenarnya sudah dibayar oleh PDI pusat sebanyak 23.000 Bos sudah naik, Pak Tony sudah perjuangkan sampai 28. Tapi Pemda masih menyiapkan anggaran 4 miliar, menyiapkan anggaran 4 miliar untuk membayar iuran dari orang yang tidak dibayar pusat dan tidak mau mendaftar sendiri. Tidak fair kan kalau 4 miliar yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, dia punya usaha. Cuma baru yang bayar pemerintah daerah. Padahal kewajiban kami membayar hanya yang miskin. Itu perintah undang-undangnya gitu. Kalau kami bayar yang kaya, yang kami bayarkan dapat berkat, kami lagi sebagai pejabat negara dapat. Ya Tuhan jangan dosa kami loh, Bapak ini masih sudah digaji loh Bapak. Pastikan duit ini tepat sasaran. Kalau dia orang Manado datang di sini ada KTP Mansel, tidak ada duit, sudah kami bayar. Begitu orang Jawa manapun yang penting ada KTP Mansel, dibayarkan oleh pemerintah daerah. Iurannya sebagai sebetulnya penduduk yang kurang mampu. Kita bayar, tapi manakala kami bayar penduduk yang mampu, bayar lagi yang pekerja yang dia bos ada terima gaji, jadi bunyinya adalah pekerja penerima upah. Kalau pekerja penerima upah kami yang bayar, maka yang kami bayarkan dapat dosa, kami juga dapat. Ya dosa juga karena kami melanggar aturan. Ya bos ini, kalau melanggar aturan dosa nggak tidak? Lah dosa. Baru kita orang tidak salah. Ya. Mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang ceklah. Jadi kalau dia sudah kerja, manakala dia kerja waktu baru daftar 3 bulan dan apa kasih bayar dulu ya. 3 bulan ya. Kalau 3 bulan dia baru kerja, kalau tadinya pengangguran, nggak kerja juga, semua nggak dapat, jadi nggak ada duit. Ada BPJS, ada. Oh, nggak apa-apa BPJS. Penerima bantuan iuran dari Kabupaten Manokwari Selatan. Sekian 3 bulan boleh. 3 bulan itu kami yang bayar. Sesudah 3 bulan dia harus mendaftar di BPJS, mengundurkan diri dari penerima bantuan iuran untuk jadi peserta yang didaftarkan oleh pengusaha. Nanti dia dari gaji dia bayar
2% dan 3%-nya harus perusahaan. Jadi itu kenapa harus dibagi antara perusahaan dan pekerja, ada filosofinya. Supaya kalau perusahaan juga kan tahu kesehatan mahal. Kalau jam 4 suruh pulang loh, nanti kok jam 3 pulang. Kita lebih jam makan kalau rapat makan. Kalau juga tempat kerjanya kurang baik, ya perbaikilah. Loh, ini fasilitas udaranya kurang bagus. Loh, kerja boleh dikasih kursi disuruh berdiri. Kalau harus berdiri ya. Tapi kalau harusnya dia duduk, harus duduk. Duduknya keras. Atau ventilasinya kurang baik. Karena sama-sama dua-dua itu bertanggung jawab terhadap kesehatan. Jadi kenapa pengusaha wajib juga membayar? Ini kira-kira kata-kata pembukaan dari saya. Tadinya kan sambutan pembukaan, tapi kalau sambutan pembukaan juga hanya bilang selamat datang, terlalu banyak materi yang diambil fotonya dari provinsi atau bapak. Oke, jadi kalau sosialisasinya supaya kami juga bagi-bagi peran. Saya juga masih tahu di BPJS, jadi ilmu dokternya masih tahu. Sekalipun aturannya banyak yang sudah berubah, tapi prinsip-prinsip asuransi sama. Jadi yang ngajak asuransi, cerita asuransi ini bosnya Tony. Jadi direktur BPJS adalah dosen S2 saya di UGM. Mengajarkan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sekretaris daerah atas nama Bupati Kabupaten Manokwari Selatan membuka rapat sekaligus sosialisasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi pelaku usaha di Kabupaten Manokwari Selatan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Tanah Papua. Ibu Sekretaris PTSP juga hadir, Ibu Rika, terima kasih untuk kehadiran. Bapak Ibu yang saya hormati, program jaminan kesehatan nasional ini, ya, secara garis besar memang merupakan program pemerintah yang kemudian dilaksanakan oleh dulu PT Askes, ya, PT Asuransi Kesehatan, itu dulu masih BUMN, ya, sama dengan Pertamina, PLN dan seterusnya. Kami 2014 kemudian transformasi menjadi badan penyelenggara per 1 Januari dan mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang termasuk di Kabupaten Manokwari Selatan, sesuai dengan visi misi Presiden yang juga tertuang dalam RPJMN, ya. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah diulas cukup banyak tadi oleh Pak Sekda, bahwa dalam posisi hari ini Bapak Ibu dikumpulkan sebagai pelaku usaha. Jadi di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, ya, itu ada penerima bantuan iuran, ya, itu yang dibiayai oleh daerah dan pusat. Seperti itu. Jadi banyak yang kami cek, validasi kembali, ternyata masih ditemukan peserta yang menerima upah itu dibiayai oleh pemerintah, ya, dan itu tidak diperkenankan karena memiliki upah. Jadi kalau Bapak Ibu yang datang hari ini sebagai pemberi kerja atau pengusahanya, ya, kami himbau, ya, untuk compliance terhadap apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Untuk daftarkan pekerjanya, ya, Pak, pertanyaannya gaji mereka belum sesuai UMP, ya, Pak, pertanyaannya adalah mereka, dan juga ada bagi pekerja penerima upah. Jadi PNS, ya, TNI Polri dan juga pelaku-pelaku usaha itu masuk dalam segmen pekerja penerima upah. Jadi harus didaftarkan oleh pemberi kerja.